warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya mau menunjukkan salah satu cara membuat pupuk organik cair untuk fase vegetatif. Nah, fase vegetatif itu fase di mana tumbuhan itu sedang fase pertumbuhan. Jadi sebelum fase pembungaan dan juga berbuah gitu. Dari mulai fase perkecambahan, kemudian mulai fase tumbuh batang, daun, dan juga tumbuh besar seperti itu. Nah, di sini salah satunya yang bisa kita buat itu adalah dengan membuat POC daun kelor. Nah, ini bahan-bahannya cukup mudah didapatkan gitu ya. Salah satunya di sini kita punya ada kelor, kemudian ada biji pepaya, toge, dan juga air beras. Itu adalah bahan-bahan utamanya. Nah, kenapa kita menggunakan kelor ini sebagai POC vegetatif? Karena kelor ini memiliki kandungan zeatin. Nah, zeatin ini adalah salah satu zat yang merangsang pertumbuhan tanaman seperti itu. Jadi kita menggunakan kelor, dan juga kelor juga punya banyak nutrisi lainnya gitu ya yang bermanfaat untuk tanaman. Nah, kemudian selain kelor, biasanya kita tambahkan toge. Nah, toge ini juga sama sebenarnya. Toge ini kan kecambah, dia itu punya banyak cadangan hormon untuk perkecambahan atau pertumbuhan seperti itu. Jadi dia itu juga salah satu zat pengatur tumbuh tanaman. Jadi kita tambahkan si toge ini. Nah, kemudian ada biji pepaya. Nah, biji pepaya ini dari satu buah pepaya, saya kumpulkan bijinya. Jadi daripada terbuang kita bikin pupuk. Nah, biji pepaya ini juga punya manfaat sebagai antibakteri atau bakterisida, ataupun juga sebagai anti jamur seperti itu. Jadi kita campur beberapa bahan ini dan kita membuat POC vegetatif, POC kelor, toge, dan biji pepaya. Dan juga air beras. Dan juga air beras ini tadi kalau misalnya tidak ada air beras tidak apa-apa, tapi lebih bagus lagi dengan air cucian beras, karena air cucian beras ini sudah mengandung gula seperti itu, nanti untuk sebagai makanan si mikroba dan POC ini gitu. Oke, nah untuk jumlahnya sendiri sebenarnya saya tidak ada takaran baku sama sekali, tapi di sini kurang lebihnya di sini saya menggunakan daun kelor yang ada itu ada sekitar dari 12 batang daun kelor yang sudah diambil daunnya. Kemudian ini biji pepayanya itu dari satu buah pepaya. Kemudian togenya sekitar 250 gram, kemudian air beras seperti itu. Nah, sebenarnya jumlahnya tidak baku, jadi sesuai dengan jumlah yang ada, tapi nanti bisa dikreasikan dan dicoba di rumah masing-masing seperti itu. Tapi kurang lebih bahan utamanya adalah bahan-bahan ini. Oke, sekarang kita langsung ke cara pembuatan. Nah, cara pembuatannya sebenarnya mudah, bahannya kita menggunakan blender. Nah, jadi pertama kita campur toge ini, kita masukkan ke dalam blendernya, semuanya kita masukkan. Nah, kemudian kita tambahkan, untuk memblendernya kita menggunakan air beras ya, air cucian beras yang sudah kita kumpulkan. Di sini mungkin kurang lebih 1 liter air cucian beras di sini. Nah, kemudian kita blender. Oke, setelah kita blender, nah ini kita saring ya. Jadi kita saring dulu, kita ambil airnya. Nah, kita saring. Ups. Seperti ini disaring. Sudah disaring. Ini ampasnya itu bisa kita kasih aja jadi kompos, atau kita kasih ke ayam kalau punya ayam, atau kita kubur dalam tanah. Jadi ampasnya kita bisa manfaatkan kembali untuk keperluan yang lainnya. Nah, ini sudah siap kita tuang ke dalam jerigen. Ini adalah air dari kelor ya, air blenderan kelor. Kita masukkan. Setelah masuk, berikutnya kita blender. Di sini kita blender toge dan juga biji pepaya. Jadi kita blender aja bersamaan toge dan biji pepaya.
Ini kalau di bawahnya masih ada ampas daun kelor nggak apa-apa, kalau tercampur juga tidak masalah. Nah ini kita masukkan tauge-nya dan juga biji pepaya. Nah kemudian kita masukkan lagi air berasnya, air cucian berasnya kita masukkan lagi. Kita sekarang tahap yang sama ya, kita saring jusan blenderan dari toge dan biji pepaya. Setelah di blender, tadi kita saring kembali. Nah ini kalau misalnya masih ada banyak ampasnya, sebetulnya nanti kita bisa masukkan jadi blender yang kedua supaya semua zat-zatnya kita manfaatkan dengan baik. Karena di sini ampasnya masih banyak, kita masukkan kembali ampasnya. Kemudian kita blender lagi dengan air cucian berasnya. Nah, tapi yang sebelumnya, batch pertama dari blenderan ini kita masukkan ke dalam jerigen. Tadi di sini sudah ada dari batch kedua dari blender toge dan biji pepaya. Kita masukkan juga ke dalam jerigen. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, sisanya dari jerigen ini kita tinggal masukkan air cucian berasnya ataupun air biasa untuk memenuhi jerigen ini. Nah, kita masukkan airnya. Kita tidak usah isi terlalu penuh teman-teman, karena nanti kita akan fermentasi si POC ini. Jadi kita akan fermentasi selama kurang lebih 1 bulan mungkin ya, atau bisa dicek nanti secara berkala. Nah ini sebenarnya seperti ini saja sudah cukup ya teman-teman. Jadi tadi bahan-bahan tadi itu sudah cukup untuk membuat POC vegetatif dari daun kelor. Nah tapi saya di sini tambahkan, karena kami di sini punya induk bakteri. Nah kita tambahkan induk bakteri. Jadi induk bakteri ini adalah sebagai induk bakteri ataupun mikroba ya. Nanti jadi mikroba ini nanti yang akan memperkaya si tanah itu dengan mikroba. Jadi si mikroba ini nanti yang akan memakan unsur-unsur hara dalam tanah, nanti yang akan diberikan tanaman. Jadi semakin banyak mikrobanya itu semakin baik untuk tanah, untuk kesehatan tanah. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan mikroba juga, untuk kalau misalnya tidak bisa membuat induk bakteri sendiri, itu bisa menggunakan yang banyak dijual itu adalah EM4 seperti itu. Nah, ini saya tambahkan sedikit dari induk bakteri. Nanti jadi induk bakterinya akan berkembang biak di dalam mol vegetatif atau POC vegetatif kelor ini. Nah, kita tambahkan POC si induk bakteri. Nah setelah menambahkan induk bakteri, saya tambahkan lagi molase. Jadi sebenarnya tadi dari air beras juga sudah ada gula ya. Gula itu sebagai makanan si mikroba. Tapi di sini kita tambahkan lagi molasenya secukupnya ya. Bisa ditakar aja kira-kira. Nah cukup sekian. Nah ini jadi ini adalah 2 tambahan yang biasanya saya pakai untuk membuat POC ataupun mol dari kelor ini. Kemudian kita simpan mungkin kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan. Bisa dicek nanti setelah 2 minggu atau 1 bulan. Nanti kalau sudah jadi, tanda-tandanya apa? Dia tuh ada wangi fermentasinya, jadi tercium wangi fermentasinya gitu. Nah nanti cara pengaplikasiannya seperti apa? Nih Kak, saya sedang mengocok-ngocok supaya tercampur rata. Nah cara pengaplikasiannya itu si pupuk dari POC vegetatif ini bisa dituangkan 1:10 ya teman-teman, 1:10 ataupun 1:20 pun tidak apa-apa gitu. Dan bisa kita siram ke tanah gitu ya, di area tanah yang sedang ditanami tanaman-tanaman yang sedang fase pertumbuhan gitu. Jadi ini akan membantu tanaman yang teman-teman tumbuhkan untuk tumbuh secara lebih baik lagi, secara lebih optimal dan lebih sehat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.